Hello everyone, kembali lagi bersama saya Fitri Angelia Siregar. Dan kali ini kita akan menyelami dunia OLAP, Online Analytic Processing. OLAP adalah salah satu teknologi yang sangat penting dalam dunia analisis data. Dan dalam video ini, kita akan menjelajahi apa itu OLAP dan mengapa ini begitu menarik. Jadi, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Oke, OLAP, kelompok teknologi perangkat lunak ditujukan untuk analisis, manajer, and eksekutif. Akses cepat dan konsisten dan interaktif dalam informasi dengan berbagai tampilan. Hasil transformasikan dari data mentah, pandangan sebenarnya dari perusahaan. Oke, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu OLAP? Seperti yang tadi saya sebutkan, OLAP itu singkatan dari Online Analysis Processing. Oke, dari pemahaman saya, OLAP itu adalah sebuah pendekatan dalam pengelolaan data yang dirancang khusus untuk analisis dan pelaporan. Ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasikan data dengan cara yang sangat intuitif dan interaktif. Jadi, mengapa kita perlu OLAP? Oke, kita cek di slide. Oke, online analysis processing. Saya harap melalui video ini kita dapat, eee, aktif, dengan, singkatan-singkatan ya teman-teman, terutama yang ada di data warehouse. Karena emang kita harus tahu nih, OLAP singkatan apa, seperti video saya sebelumnya membahas tentang ETL singkatannya apa. Nah, oke next kita kembali ke materi kita. Mengapa OLAP diperlukan? Dalam slide ini dijelaskan bahwa OLAP itu diperlukan untuk informasi delivery, analisis multidimensi, kalkulasi cepat dan kuat. Oke. OLAP diperlukan, sangat diperlukan. Karena OLAP memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengakses, menganalisis, dan menyajikan data dalam tampilan multidimensi. Yang tadi yang disebutkan di sini. Analisis multidimensi bisa lebih cepat dengan adanya OLAP. Ini sangat efektif dalam menyajikan data secara visual dan memberikan wawasan yang mendalam ketika kita memiliki data dalam skala besar. OLAP yang membantu kita untuk membuat keputusan informasional. Jadi kalau kita punya data yang besar, OLAP inilah yang membantu kita untuk membuat keputusan informasional. Oke, konsep dasar OLAP itu ada di sebentar, ini ya, konsep dasar OLAP. Mari kita bahas konsep dasar OLAP. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih, ada karakteristik OLAP. Ternyata OLAP ini memiliki karakteristik ciri khas. Yang pertama, OLAP memudahkan user memiliki pandangan multidimensi dan logis dari data dalam data warehouse. DW di sini data warehouse ya teman-teman. Kemudian OLAP juga memudahkan query interaktif dan analisis kompleks untuk user. Yang ketiga, OLAP memudahkan user untuk mendapatkan detail detail melalui drill down atau ringkasan dan agregasi melalui roll up. Yang keempat, OLAP memberikan kemampuan untuk melakukan kalkulasi dan perbandingan. Yang kelima, OLAP menyajikan hasil dengan sebuah angka dengan berbagai cara termasuk graf dan chart. Nah, konsep dasar OLAP ini sebenarnya yang pertama tuh ada yang disebut dengan MOLAP atau multidimensi OLAP yang mengorganisir data dalam kubus multidimensi. Kubus yang biasanya disebut dengan cup. Ini memberikan tampilan yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya ada yang disebut dengan roll-up. Roll-up singkatan dari relational OLAP. Nah, relational OLAP ini yang bekerja dengan basis data relasional konvensional, ini memberikan fleksibilitas dalam hal struktur data. Next, kita cek.
Kita cek yang ini nih. Beberapa fitur dan fungsi OLAP. Fitur dan fungsi OLAP. Nah, untuk memahami konsep-konsep yang saya jelaskan di sebelumnya, kita harus lihat nih kasus penggunaan OLAP nih. Banyak kita yang memiliki penjualan dengan dimensi waktu, produk, dan wilayah. Dengan adanya OLAP ini, kita bisa dengan mudah menjelajahi bagaimana penjualan ini berubah sepanjang waktu, performa produk tertentu, atau perbandingan penjualan di berbagai wilayah. Jadi itu adalah salah satu contoh penggunaan OLAP. Dia itu memuat kepada dimensi waktu, produk, dan wilayah. Teman-teman yang udah mulai bisnis, ayolah kita coba menggunakan OLAP di data warehouse kita. Next di slide saya juga saya menampilkan fungsi dan beberapa fitur OLAP. Teman-teman bisa lihat ya, ada basic feature-nya. Ada juga yang namanya advantage feature-nya, keuntungannya, dan kemudian basicnya. Oke, kita coba cek keuntungannya. Keuntungannya itu, kita langsung ke slide. Ini tuh ada di sini nih. Di slide ini kita akan bahas tentang keuntungan dari penggunaan OLAP. Oke. Apa saja sih keuntungan dari OLAP itu? Nah, kalau misalnya di slide ini kita bisa lihat ya fungsinya, fungsi OLAP itu yang seperti saya sebutkan, ada analisis dimensi, drill round, cycle and rotation, molap and roll-up, kemudian ada molap, yang tadi multidimensi OLAP, dan roll-up, relational OLAP. Jadi kalau MOLAP ini untuk multidimensi dalam bentuk multidimensi dalam server. Sedangkan kalau rollup itu penyimpanan dalam bentuk relasional. Nah, OLAP kita harus implementasikan. Implementasikannya ke bentuk beberapa hal-hal yang mungkin dilakukan oleh user. Yang pertama yaitu perancangan data dimensional, pertimbangan manajemen dan administrasi, pemilihan tools dan produk, dan pembagian plafon. Next, apa aja sih keuntungan dari OLAP itu? Yang pertama nih, OLAP itu memberikan kemampuan untuk analisis data real time. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan drill down and roll up untuk melihat detail atau ringkasan data. Dan yang ketiga, penggunaan visualisasi yang memudahkan interpretasi. Oke, jadi dari semua yang telah saya jelaskan tadi, maka kita dapat merangkum, yaitu OLAP ini memainkan peran yang sangat penting dalam membuat analisis data dengan intuisi dan efektivitas. Jika Anda tertarik untuk mengalami dunia OLAP, pastikan untuk mencari lebih banyak sumber daya dan tutorial online. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa tinggalkan komentar jika ada pertanyaan dan saran untuk video yang akan datang. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you the next video. Bye bye.